Jadi kan ada buku tuh ya, kalau yang tadi kita baru dengerin itu kan bukunya yang Think Fast and Slow ya kan. Ya. Kan kalau yang tadi bukunya Momi critical thinking, bukan the art of thinking clearly. Ya, karena di situ ada bab mengenai survival bias. Nah itu menarik banget itu ya kan, karena apa, survival bias itu Mukanya gelap. orang misalnya contohnya, kalau yang tadi ya contohnya adalah entrepreneur. Banyak orang yang mengira ya kan kalau jadi entrepreneur ya jadi successful, jadi kaya raya kayak gitu, dan hidupnya enak. Padahal kan sebetulnya kalau ada di startup Kompas gitu, kalau nggak salah 95% of successful, bukan 90% startup will fail in the first 5 year. Jadi 90% itu tuh akan gagal gitu dalam waktu 5 tahun pertama. Jadi sebetulnya yang kita lihat, kalau kita cuman memang sering lihatnya ya success story, memang menarik gitu kan, tapi jumlah yang successful itu jumlahnya dikit banget. Nah, terus berpikiran, oh kalau gua udah jadi direktur ya kan, gua ya akan bisa cepat kaya kayak gitu ya kan. Padahal sebetulnya bukan itu intinya kan gitu. Padahal intinya adalah ya perjuangannya gitu. Kayak misalnya kalau startup gitu. Jadi kalau di aku definisi startup itu adalah, jadi kalau di definisi aku startup itu kan adalah sebuah company yang bisnis modelnya belum proven gitu. Jadi kita lagi mencari bisnis model yang yang bisa kita prove kayak gitu. Beda kalau kayak making a company ya, misalnya kayak bikin perusahaan merintis usaha UKM kayak gitu ya. Kayak gitu kan memang ya sudah ada model ya, udah ada contohnya ya. Jadi kita kadang bisa mengikuti step by stepnya lah gitu. Tapi kalau perusahaan startup itu kan mencari bisnis modelnya dulu itu, which is itu ada tahapnya juga. Makanya funding itu kan ada seed ya kan, ada seri E, ada seri B kayak gitu. Nah itu yang perlu di-realize kan, maksudnya kenapa kok ada tahap-tahap itu juga kan ya, karena ketika lagi mencari bisnis model tentunya kita nggak bisa spend terlalu banyak ya kan. Jadi kita lagi mencari bisnis model dengan budget yang terbatas, tapi kalau sudah ketemu bisnis model baru kita harus raise fund untuk mencoba men-scale gitu. Nah raise fund itu sendiri ya kan, itu kan permasalahannya banyak ya kan. Raise fund itu bisa memakan waktu 3-6 bulan ya, untuk bisa akhirnya mendapatkan uang ya kan. Apalagi kalau ya fundingnya di awal ya limited, tentunya ya kita harus banyak saving ya kan, atau bahkan ya malah mengurangi pengeluaran karena company sudah mau kehabisan uang dan lain-lain. Itu yang banyak orang nggak realize, bahwa ya the journey of an entrepreneur terutama di usaha rintisan itu tuh kayak gitu ya kan. Aku ingat banget CFO ku cerita, CFO tiket ya kan, ya gitu nanti kan, dulu kita hampir setiap tahun kehabisan uang kayak gitu ya kan, dan itu kita memutar otak gimana caranya supaya ya gitu bisa bertahan hidup ya. Bahkan kalau mungkin inget itu kan, aku pernah ngomong mau ini uangnya udah tinggal 2 minggu lagi nih tiket gitu kan, tapi kalimatnya adalah tapi saya yakin kita bakalan gede padahal udah mau mati 2 minggu lagi kayak gitu. Nah, itu yang mungkin banyak young entrepreneur ya yang baru mau coba create a startup itu tuh nggak realize kayak gitu ya kan. Jadi makanya harus kuat kuat mental ya kan, dan ya pengorbanannya jauh lebih gede kan ya, karena kan kalau misalnya kondisinya nggak baik, yang berkorban duluan adalah ya kita para founder ya kan. Anak-anak buah kita jangan sampai kena gitu, karena kalau anak buahnya kena ya biasanya mereka satu ya resign ya kan, terus orang-orang yang bagus kita kehilangan ya. Begitu kita ada funding kita harus start from zero lagi, nyari orang, takes a lot of time kayak gitu. Nah itu makanya menarik banget sih survivor bias itu tuh, mungkin teman-teman ini ya pelajari lah kayak gitu. Jadi kalau kalian mau memasuki sesuatu ya jangan hanya melihat suksesnya kayak gitu, tapi ngelihat
prosesnya tuh kayak apa untuk bisa mencapai sukses itu, atau bahkan ya kegagalan tuh kayak apa aja. Jadi jangan kacamata kuda, oke pokoknya cara suksesnya Bill Gates tuh gini. Ya, tidak semua orang journey-nya bisa semulus Bill Gates atau Mark Zuckerberg kayak gitu. Pertanyaan, apakah Dedi bisa mengkategorikan bahwa Dedi adalah termasuk salah satu survivor si bias? Enggak sih, kan kalau aku dari dulu ya contoh nih ya, kalau aku running company, mindsetku bukan lagi pengen nyari uang gitu. Nggak pernah aku mikirnya tuh wah nanti gue bisa sukses, bisa kaya, bla 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 gitu kan. Tapi aku selalu percaya the money will follow gitu. Jadi value kita ya kan, kualitas kita kalau makin naik, mungkin kita gagal tapi bukan terus kembali ke nol lagi gitu ya kan. Mungkin company berikutnya akan lebih appreciate kita ya kan, lebih ini ya kan. And then dengan pengalaman kita membuat sesuatu bukan dari nol lagi tapi udah punya pengalaman ya kan, dan skill yang memang dibutuhkan untuk ya tidak gagal lagi kayak gitu. Jadi kalau yang itu yang aku titip juga ya, kalau ke teman-teman jangan berpikiran pasti sukses kayak gitu. Yang penting kumpulin ilmunya dulu gitu. Kalau mikirnya harus sukses, harus ini, biasanya malah lebih frustrating kayak gitu, karena kita jadi mikirnya takut salah, takut mengambil keputusannya ragu-ragu ya kan. Nah masalahnya kalau ngambil keputusannya karena ragu-ragu atau takut salah, itu biasanya cari aman gitu. Padahal nggak melulu semua ya itu ya untuk bisa menjadi sukses yang besar itu dengan cara mencari aman tuh jarang gitu. Orang harus berani mengambil keputusan. Kalau kata temanku ya, sukses itu bonus. Itu adalah justru resikonya untuk jadi sukses, bukan resiko ya. Apa sih? Imbas aja gitu, ya kan? Tapi kan sebenarnya tujuan utamanya kan berproses ya nggak sih, growth-nya itu kan, untuk to make ourselves grow. Oke. Terima kasih.